Rahayu ingkang pinanggih. Hafenus Shalom Alehem. Hafenus Shalom masih terbawa. Hamdalahnya saya ingin menyanyi tapi bersama-sama. Hamdalahnya diganti. Betapa indahnya persahabatan yang bisa duduk bersama ini. Saya akan buka Mazmur, Zabur, nyanyian dari Nabi Dawud. Membuka perjanjian lama, ikhwah. Ikuti. Nyanyinya begini. Ini matofu manai syefet ahim kamya. Hine matofu nama. Yang bisa ikuti. Ini hamdalahnya. Gembira. Karena kita bisa hidup bersama. Hamdalahnya diganti, ikhwah. Jadi hine matofu nama him. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Ini matofu manai syefet ahim kamya. Ini matofu manai syefet ahim kamya. Ikut nyanyi, ternyata hafal, pada hafal. Ini matofu sambil menghayati luar biasa ya. Kamya ini mato syefet akhim kamya. Sudah segini saja. Setelah viral menyanyikan salam Yahudi Hafenus Shalom Aleichem, lalu kemudian Panji Gumilang mengganti hamdalah dengan hinema tofo manahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, sahabat Asikaji, semoga semuanya ada dalam satu afiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ya ikhwah, kami kabarkan kembali Syekh Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun, kembali menyanyikan lagu Yahudi setelah Hafenus Shalom Aleichem. Bahkan dia katakan pengganti daripada hamdalah, dia menyanyikan hinema tofo manahim. Nauzubillahi min dzalik. Tentunya ini menggeser daripada nilai-nilai pesantren. Padahal pesantren Islam luarnya ikhwafillah, namun ternyata di dalamnya justru menyanyikan lagu-lagu Yahudi. Bahkan ini sudah menyelisihi daripada uruf, menyelisihi daripada kaidah-kaidah Islam ketika menyampaikan ceramah ataupun tausiah. Kan biasanya kalau misalkan kita ceramah atau menyampaikan tausiah dimulai dengan ucapan salam, lalu kemudian kita menyampaikan hamdalah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diikuti sholawat. Akan tetapi Syekh Panji Gumilang ini malah mengganti antara hamdalah dengan hinema tofo manahim. Nauzubillahi min dzalik. Baik ikhwah, apakah memang hal ini dia maksud untuk menyelisihi uruf atau menyelisihi kaidah-kaidah yang ada agar viral? Baik, kita akan saksikan dulu. Khalif tu'raf. Berbuatlah yang aneh, kamu dikenal nanti. Khaliful urub, membuat yang aneh agar dikenal. Nauzubillah min dzalik. Ngapain membuat yang aneh kalau misalkan membuat kontroversi? Ngapain membuat yang aneh kalau misalkan membuat kegaduhan di masyarakat? Harusnya membuat yang aneh justru tidak menyelesaikan daripada ajaran yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya ikhwah, tadi dikatakan khaliful urub agar terkenal. Membuat yang aneh, khalif itu bermakna menyeleneh, menyimpang dan menentang kebiasaan yang ada. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan khutbahnya atau ceramahnya selalu diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kemudian diikuti dengan hamdalah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, dan sebagainya. Ini malah menggeser kebiasaan yang ada yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyanyikan lagu Yahudi. Apakah memang perbuatan yang aneh ini dibenarkan? Apakah memang perbuatan yang aneh ini tidak menentang daripada syariat yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau misalkan ini membuat aneh, berbuat aneh lah yang kemudian tidak menyelisih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kalau misalkan ingin membuat aneh, jangan bertentangan. Mazhab Soekarno, sholat di makhluk, laki-laki dan perempuan, lalu kemudian belakangnya ada non-muslim. Ini kan berbuat yang aneh, tetapi tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membuat yang aneh tapi dalam rangka menyelisih apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada bukannya viral dalam segi kebaikan, tetapi viral dalam rangka kegaduhan yang sangat luar biasa. Baik ya ikhwah, kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana ucapan hamdalah, pujian yang harusnya disampaikan, malah yang disampaikan adalah nyanyian Yahudi ya ikhwah. Baik, kita akan simak selengkapnya. Rahayu ingkang pinanggih. Hafenus Shalom Aleichem.
Hamdalahnya saya ingin menyanyi, tapi bersama-sama. Menikmati betapa indahnya persahabatan yang bisa duduk bersama ini. Saya akan buka Mazmur, Zabur, nyanyian dari Nabi Daud. Siapa yang bisa? Ikuti. Nyanyinya begini. Ini matufu manai syafat akhi kamya. Begitu ya. Yang bisa ikuti. Ini hamdalahnya. Ini hamdalahnya kata. Karena kita bisa hidup bersama seperti ini dan duduk bersama seperti ini. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Ini matufu manai syafat akhim kamya. Ini matufu manai syafat akhim kamya. Ini matu syafat akhi kamya. Ini matu syafat akhi kamya. Sudah segini saja. Tadi dikatakan ini adalah bentuk syukur, lalu kemudian hamdalah diganti dengan hinematofo manahim. Nah ini kan sangat keliru ya ikhwah. Sebagaimana Al-Quran telah menjelaskan, washkurullah, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat apa? Minimal dengan kalimat alhamdulillah. Kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat itu. Tetapi kenapa malah diubah maknanya yang harusnya alhamdulillah menjadi hinematofo manahim? Apa maknanya hinematofo manahim? Apakah itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelas tidak. Itu sangat menyalahi daripada aturan yang ada yang telah Nabi SAW tetapkan. Kalau misalkan kita bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka layaknya apa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang kemudian kita amalkan, yaitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah tatimmus salihah. Itulah ucapan yang kemudian Nabi SAW ajarkan kepada kita. Justru kalau misalkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat-kalimat yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, apakah ini menyelisih? Jelas menyelisih, dan menyelisih inilah akan menghadirkan kegaduhan-kegaduhan yang ada. Apalagi dia mengatakan bahwa Al-Zaitun adalah pesantren yang seharusnya pesantren itu mendalami agama dengan baik dan benar, mendalami Islam dengan baik dan benar, bukan malah mengada-adakan. Justru tadi dibacakan Mazmur dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian menghilangkan nilai-nilai pesantren itu sendiri. Apakah mereka umat Yahudi atau Nasrani yang kemudian ingin menyampaikan pidatonya, menyampaikan ceramahnya mengutip dari Al-Quranul Karim? Saya rasa tidak ya ikhwah. Kenapa? Karena mereka tahu betul bagaimana kitab mereka yang kemudian disampaikan. Nah ini kenapa ikut-ikutan kepada non-muslim? Kenapa malah membaca kitabnya non-muslim? Apakah ini disebut dengan tasyabbuh? Dan tasyabbuh itu menyerupai satu kaum. Nabi SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum itu, maka dia tergolong, bahkan dia terkategorikan sebagai orang yang kemudian dia diikuti. Kalau misalkan kita mengikuti salamnya Yahudi, lalu kemudian mengikuti perayaan-perayaan Yahudi, apalagi menyampaikan mazmur dan sebagainya yang ada dalam kitabnya Yahudi atau perjanjian lama, berarti apa ubahnya kita seperti mereka? Maka dari itu kita harus pede dengan keyakinan kita. Kita harus pegang teguh dengan keyakinan yang ada. Baik ya ikhwah, kami menyampaikan ini berangkat dari cinta dan sayang kami kepada kita semuanya, agar kita tidak salah langkah dan kita tidak salah guru, supaya lebih hati-hati untuk kedepannya. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza ala minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.